dipancarkan dari Komplek Kampus SMK Ihsaniyah Kota Tegal, 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Unik dan mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Siapapun yang merindukan sukses maka harus bertanya pada dirinya seberapa jauh dan sungguh-sungguh untuk berjuang, karena tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Gimana nih sahabat muslim dan para pendengar setia RCA kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini yang lagi sakit semoga cepat sembuh nih. Kali ini Zahra kembali hadir ya menjumpai Anda, tapi dengan program acara yang berbeda nih, karena kali ini Zahra mau talk show bersama dengan ACT, yaitu Aksi Cepat Tanggap ya para pecinta RCA. Oke, kali ini Zahra sudah mendatangkan langsung nih narasumber kita dari ACT, ada Mbak Nova sama Mas Ito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Mas sama Mbak Nova sama Mas Ito? Alhamdulillah baik saja sih. Sehat. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kalau baik. Kayaknya hari ini tegang nggak nih? Semangat Mas sama Mbak. Semangat, harus tetap semangat menebarkan kebermanfaatan. Oke, bener banget nih. Apalagi di bulan Juli ini ya, kita akan melaksanakan ibadah kurban ya. Idul Adha. Bentar lagi tanggal 20 Juli kalau nggak salah ya, 20 Juli 2021. Nah, kali ini kita mengangkat tema tentang berkurban ya. Berkurban tanpa batas, wujud ibadah tanpa sekat di masa pandemi COVID-19. Benar nggak sih? Iya, benar banget. Sekali. Oke, benar sekali. Mungkin Mas itu lebih santai lagi ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa Mas, mungkin lebih enjoy aja sih. Oke, kali ini langsung aja nggak? Atau langsung aja ya? Iya, monggo. Oke, kali ini kita kan udah mau masuk di bulan Idul Adha ya, di berkurban nih. Mengapa sih Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan kurban nih? Menurut Mbak Nova sendiri, kenapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita flashback pelajaran kembali waktu SD ya. Iya, benar. Tentang kurban gitu. Kenapa Allah mensyariatkan kurban? Sebelumnya sering kali kita dengar cerita tentang putra Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Itu kan awal mula Allah memerintahkan kita untuk kurban, pengorbanan, di mana si Habil dan Qabil ini memperebutkan satu wanita dan Allah menganjurkan untuk mengkorbankan. Kalau yang satunya bentuk pertanian, satunya bentuk hewan. Dan peristiwa selanjutnya di Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim, putranya yang bernama Nabi Ismail, juga Allah mensyariatkan untuk mengkurbankan anaknya. Mulai dari peristiwa itu Allah mensyariatkan umat manusia untuk melaksanakan kurban. Kenapa kok Allah mensyariatkan kurban? Itu sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah. Allah udah menciptakan kita ya untuk rasa syukurnya kita, dengan cara ya, berkurban, dengan cara kita ya. berkurban. Dan selain hubungan kita dengan Allah, berkurban juga bisa habluminanas, ada habluminallah, habluminanas. Habluminallah, hubungan kita dengan Allah, rasa syukur kita udah dikasih beribu-ribu nikmat yang nggak pernah kita bisa hitung ya Mbak. Iya, benar-benar. Dan rasa syukur itu bisa kita salurkan melalui kurban. Dan selain itu Allah menciptakan binatang itu sebagai mungkin sumber makanan untuk kita. Dan tujuan kurban sendiri juga untuk mengelola binatang-binatang itu, kita bagikan ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan ya pastinya. Bahkan kalau kurban sendiri itu nggak cuman masyarakat yang membutuhkan, benar, semuanya dikasih ya. Iya, wajib menerimanya. Benar. Jadi nggak hanya orang-orang nggak mampu ya, tapi semuanya tuh dapat gitu ya. Iya, benar banget. Oke, menurut Mas itu ada tambahan nggak sih? Ya, mungkin dari segi manfaat itu dari pandangan Islam ya. Kalau melihat realita yang ada di Indonesia itu kan ya, kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia kan sangat tinggi. Kesenjangan ini terjadi di semua belahan dunia, khususnya salah satunya Indonesia. Hanya segelintir orang-orang saja yang bisa menikmatin kekayaan di Indonesia. Nah, semangat dari kekayaan ini
yang dilihat di Indonesia hanya berputar pada orang-orang tertentu. Lah sehingga ada kewajiban untuk kita yang mampu itu untuk bersedekah. Salah satunya itu berkurban. Mungkin dengan adanya berkurban bisa memberikan dampak yang lebih untuk masyarakat yang sedang membutuhkan gitu. Iya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Mas Ito ya. Jadi sangat membantu. Jadi mungkin tambah semangat ya. Ya, mumpung lagi pandemi nih, orang banyak yang butuh gitu. Iya. Ayo yang kaya-kaya atau bahkan yang udah mempersiapkan kurban dari awal. Yang mampu ya. Ini mumpung momennya loh ya iya, kan. mumpung momennya yang pas gitu ya Mbak Nova ya. Iya, benar banget sih. Nah, jadi mungkin kalau kita kurban itu kan ada tata caranya ya. Iya. Dan bagaimana sih tata cara kurban yang baik menurut syariat Islam sih, Mas Ito? Jadi tata cara kurban yang baik menurut Islam yaitu kurban merupakan bagian dari syariat Islam yang sudah ada semenjak manusia ada. Ketika putra-putra Nabi Adam alaihissalam diperintahkan berkurban, maka Allah menerima kurban yang baik dan diiringi ketakwaan dan menolak kurban yang buruk. Intinya harus kurban yang baik sih. Iya, benar. Iya, yang benar-benar kita mau mempersembahkan ke Allah, harusnya memantaskan dong, mau diserahin ke Allah yang baik gitu, yang baik, gemuk, yang sehat, yang pantas lah. Yang pantas ya kan, mau dikasihkan ke Allah gitu ya. Bener. Jangan dikasih yang nggak baik-baik ya. Ya, bener. Nah, jadi itu tadi tata cara kurban ya. Mungkin ada tambahan juga kalau waktu kurban sendiri kan ibadah, kalau misal kita menyembelih hewan tapi di bulan-bulan lain itu kan bukan termasuk kurban. Dan syaratnya kurban sendiri ya pasti hari Idul Kurban, dan hari tasyrik 3 hari selanjutnya. Nah, benar banget sih. Nah, kali ini nih Mbak Nova ada pertanyaan menarik nih, hukum berkurban atas nama orang yang meninggal. Kadang kan kayak teman saya tuh Mbak, tuh mama papanya udah meninggal, tapi dia tuh berkurban atas nama mama papanya, itu boleh nggak sih kira-kira? Ada sebagian ulama yang memperbolehkan, dan kita kan sudah dilahirkan sama orang tua kita, ya kan? Pengorbanan kedua orang tua itu tak ternilai harganya. Mungkin bahkan kalau kita mengkorbankan untuk orang tua mungkin belum sepadan dengan pengorbanan mereka ke kita, ya kan? Dan itu sebenarnya boleh banget diniatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi baik juga ya Mbak ya, buat kendaraan juga nanti ya di akhirat. Iya, benar banget sih. Nah, kali ini di yang pertanyaan terakhir nih, mungkin divisi lembaga khusus di ACT sendiri yang menangani masalah kurban ada nggak sih? Ada, namanya Global Wakaf Kurban. Dan sasarannya itu bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia internasional, salah satunya di Palestina. Ya. Nah, jadi Global Kurban sendiri program kurban yang dilakukan secara profesional oleh salah satu unit di bawah naungan Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang berdiri sejak tahun 2005. Konsistensinya melaksanakan program kurban secara global. Nah, sebagai unit khusus yang profesional, Global Kurban mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Berarti udah 2011, sudah lama ya? Udah mulai beroperasi, bener-bener sih. Jadi mungkin ACT sendiri juga memiliki ini sendiri ya, cara gitu untuk berkurban di tahun ini gitu. Ada nggak sih Mbak? Ada. Jadi kalau ACT itu sendiri kan ada 4 pilar ya. Yang pertama ada ACT itu sendiri yang biasanya menangani tentang bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana. Dan Global Wakaf menangani tentang wakaf, Global Zakat mengelola tentang zakat, dan ini Global Kurban ya yang mengelola tentang kurban. Jadi ada orang-orangnya sendiri ya? Iya, ada divisinya sendiri. Dan sistem kurban di kita itu kan cakupannya nggak cuma di lokal saja. Makanya tadi kita ngangkat tema berkurban tanpa batas. Maksudnya tanpa batas ya tanpa batas wilayah. Mau kurban dimanapun, bahkan di luar negeri pun kita insya Allah bisa menyalurkan sampai situ Mbak. Dan kita menyediakan hewan kurban sendiri. Jadi alhamdulillah di Aksi Cepat Tanggap sendiri sudah ada peternakan sendiri di Tasikmalaya dan di Blora. Berarti udah ada ya? Sudah ada, udah dijamin peternakannya bersih, perawatannya juga teratur sekali. Jadi
ya kembali lagi berkurban tanpa batas. Mau kurban berapa nih? 1.000 ekor 1.000 atau berapa ekor. kita ada gitu stoknya. Stoknya udah ada ya, Iya, ready terus ya Mbak ya. Iya, Bener-bener. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih, pembahasan selanjutnya kita jeda terlebih dahulu ya, Mas Ita sama Mbak Nova ya. Mungkin kita bisa dengerin pesan-pesan berikut ini. So, untuk sahabat muslim dan para pendengar setia RCA, jangan kemana-mana, tetap stay di sini bareng Zahra di 93.2 RCA FM. 93.2 RCA FM yang unik dan mendidik. Oke, untuk sahabat muslim dan para pendengar setia RCA, kali ini masih bareng Zara di sini ya, dan masih semangat nih untuk beraktivitas, yang lagi beraktivitas. Dan kali ini kita akan lanjutkan talk show bersama dengan ACT. Oke, Mas Ita sama Mbak Nova masih semangat ya? Masih semangat banget. Oke, semangat banget ya kayaknya. Masih berseri-seri nih senyumnya nih. Iya. Oke, mungkin kita bisa sambung ya dengan tema berkurban tanpa batas nih. Mungkin ada keterkaitan ya dengan pandemi yang saat ini masih saja menyelimuti Indonesia. Ada kaitannya dengan Tema kita kali ini. Iya, berkurban tanpa batas. Benar ya. banget. Jadi tema berkurban tanpa batas di era pandemi. Karena pandemi ini udah mau 2 tahun ya di Indonesia, bahkan di Tegal sendiri udah dilakukan penutupan jalan. Benar, PPKM ya. Iya, benar sekali. Dan dengan adanya momen ibadah kurban, jangan sampai pembatasan-pembatasan itu membatasi kita berkurban. Iya, benar-benar. Jadi tidak membatasi untuk kita tetap berkurban ya, menjalankan Idul Adha di bulan Juli ini ya. Iya, benar banget. Meskipun jalan-jalan ditutup, tapi tetap ada rasa semangat ya tersendiri ya. Jangan sampai semangatnya kita tuh luntur karena gara-gara pandemi COVID, ya. Justru pandemi males gitu ya. Kadang berpikirannya beda gitu ya, Mbak Nova ya. Iya, benar banget. Justru kalau adanya COVID kayak gini, harusnya kita lebih semangat buat bersedekah, buat berkurban. Karena di era COVID-19 ini masyarakatnya lebih membutuhkan dibanding era-era yang normal seperti biasanya. Masyarakat yang bahkan mungkin bisa dikatakan kelaparan, banyak pengangguran, itu semakin banyak di era COVID-19 ini. Dan ayo ini mumpung momen kurban, kita salurkan kurban-kurban kita ke masyarakat yang membutuhkan. Dan berkurban tanpa batas ini kita sistemnya tuh nggak beli kurban atau keluar rumah ke kandang kurban beli kurban. Itu mungkin di era COVID-19 ini dibatasi. Iya, dibatasi, harus stay di rumah ya kan. Nah, di rumah pun kita bisa berkurban, Mbak. Kita buka HP-nya dengan cuma buka HP, kita bisa pilih-pilih kambing. Pembayarannya pun kita cuma klik aja transfer lewat HP juga bisa. Dan dengan adanya COVID-19 ini jangan sampai kita melangkahnya tuh dibatasi. Benar-benar. Media sosial juga kita sudah biasanya yang orang-orang awam pun sekarang udah banyak yang bisa melakukan bisa mainan HP. Jadi fasilitasnya udah kita kasih sangat mudah fasilitasnya, kita sudah memberikan banyak fasilitas meskipun di era COVID-19 ini. Ayo masyarakat semua, jangan sampai adanya pandemi COVID-19 ini membatasi kita untuk berkurban. Iya benar, jadi nggak tanpa batas ya Mbak Nova sendiri ya. Jadi kalau buat semuanya nih para pendengar setia RCA, walaupun kita masih di pandemi, kita masih bisa berkurban ya. Iya benar. Masih bisa berkurban dengan cara online pastinya, nggak ada kontak fisik dan lain sebagainya ya Mbak Nova ya. Oke. Mungkin di era pandemi seperti ini sama ya yang tadi disebutin sama Mbak Nova. Iya. Jadi kalau misal di ACT sendiri kan kita tanpa batas waktu, tanpa batas wilayah, dan tanpa batas nominal. Jadi luas ya. Iya. Sekarang pertanyaannya bukan maukah kamu kurban, tapi mau kurban berapa? Sekarang dibalik mau kurban berapa? Jangan mau kurbankah, tapi mau kurban berapa? Karena berkurban tanpa batas ya tanpa batas nominal seperti yang tadi saya katakan, kita punya stok hewan kurban dan kita juga
menyalurkan kurban. Jadi ada tipe-tipe wilayah kita penyaluran kurban. Di pelosok, kita lebih mengutamakan di pelosok, di daerah yang terkena bencana, daerah kristenisasi. Bahkan kita juga menyalurkan ke luar negeri kayak di Timur Tengah. Iya, benar. Timur Tengah kayak yang daerah yang sedang ada konflik kemanusiaan kayak di Palestina dan di Yaman dan di negara-negara lain. Oke, berarti ada negara-negara tersendiri juga ya, Mbak Nova ya. Oke, ini kan tadi udah menyinggung masalah Palestina nih. Berarti kurban ini udah sampai ke Palestina ya, Mbak Nova ya, atau Mas Ito nih yang mau jawab? Ya, alhamdulillah udah sampai di Palestina. Alhamdulillah lembaga kami dipercaya oleh masyarakat untuk menyalurkan kurban kami di Palestina. Amanah yang sudah masyarakat titipkan, kita secara konsisten selalu menyalurkannya ke Palestina. Jadi kurban kita sudah tak lagi terhalang oleh waktu dan ruang. Kita bisa memberikan manfaat, menerobos batas-batas negara dan menyapa masyarakat khususnya yang ada di Palestina, sehingga insya Allah dengan tersalurnya kurbannya ke Palestina, mereka dapat merasakan kembali indahnya perayaan Idul Adha. Oke, berarti udah seneng ya sampai Palestina ya. Iya. Ya Mas Ito ya. Ya kalau misalkan emang sudah sampai di Palestina sih alhamdulillah ya. Jadi nggak usah bingung-bingung ya, buat negara-negara lain juga masih bisa seperti Indonesia sendiri ya, Mbak Nova ya. Karena lihat kondisi di sana juga sangat mencekam, agresi militer terus-terusan, gencatan senjata di sana juga. Jadi setidaknya kalau kita nggak pernah ke luar negeri tapi kurban kita nyampe ke luar negeri. Iya, gitu. benar-benar. Dan yang namanya berkurban, mungkin banyak orang yang penasaran kok bisa sih sampai Palestina gitu. Emang gimana caranya kok bisa sampai Palestina? Iya. Alhamdulillah karena qadarullah kita juga sudah memiliki cabang di Palestina juga. Alhamdulillah awal 2021 sudah dibuka cabang Gaza, dan di Palestina sendiri juga kita udah ada rumah pemotongan hewan RPH. Kita punya ACT sendiri di sana, jadi insya Allah kurban yang masyarakat salurkan kita amanahkan, jadi benar-benar tersalurkan. Jadi benar-benar tersalurkan sampai di Palestina, ke Palestina, sampai orangnya juga ya. Iya, ya berarti kalau misalkan Zara lagi di Indonesia mau kurban di Arab bisa ya Mbak? Bisa. Kalau di Arab bisa. Mungkin, belum ada. Iya, karena kita lebih mengutamakan wilayah yang konflik sih. Oke, berarti bisa ya kalau misalkan kurbannya itu berjauhan gitu ya, nggak harus kita menyaksikan gitu ya Mbak Nova ya? Ya, biasanya di konflik kemanusiaan, di daerah tersebut jika ada konflik kemanusiaan kita siap hadir. Kayak di Yaman, di mana lagi ya, di Suriah, di Palestina, intinya daerah yang sangat membutuhkan, yang sedang ada konflik. Oke, mungkin ada selain pendistribusian kurban ke Palestina nih, bantuan apa saja sih yang sudah tersalurkan nih Mas Ito? Oke, jadi ACT sendiri itu kan lembaga kebencanaan dan kemanusiaan. Kami fokus di masalah-masalah kemanusiaan seperti di masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya gitu. ACT sendiri fokus membantu di Palestina dari beberapa sektor. Salah satunya itu di pendidikan dan dakwah. Aksi cepat tanggap berikhtiar membantu para siswi-siswa yang prasejahtera di Palestina yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah tahfidz lewat program support halaqah, tahfidz dan wakaf Al-Quran. Dan selain itu kita juga support dalam segi ekonomi. Berbagai program pemberdayaan sudah kita salurkan, salah satunya seperti Sister Family Palestine, wakaf modal usaha, serta wakaf rumah Palestina, serta wakaf sumur dan lain sebagainya. Adapun di sektor kesehatan seperti kita memberikan ambulans pre-hospital dan klinik Indonesia untuk Palestina. Dari segi pangan, kita memberikan humanity food truck for Palestina dan air minum wakaf. Ya, itu beberapa contoh sih dari program-program kami yang sudah kita salurkan di Palestina. Ya, jadi nggak cuma kurban doang. Dari dulu tapi memang ada sudah ada program-program lain. Oke, ya semoga aja sih berjalan lancar ya di tahun ini ya. Amin. Oke, mungkin kita bisa jeda terlebih dahulu ya Mas Ito sama Mbak Nova ya. Dan untuk sahabat muslim dan para pendengar setia RCA yang masih kepo dengan tadi ya tentang kurban, dan tetap stay di sini bareng Zahra ya di 93.2 RCA FM.
93.2 RCA FM yang unik dan mendidik. Agak sahabat muslim dan para pendengar setia RCA, kali ini masih bareng Zara di sini ya, dan masih semangat nih untuk beraktivitas. Dan jangan lupa kita selalu harus jaga kesehatan dan imunitas tubuh kita ya para pendengar setia RCA. Oke, masih bersama dengan ACT ya. Oke, aksi cepat tanggap. Oke, benar nih. Masih sama Mas Ito yang masih semangat dan juga Mbak Nova ya yang masih semangat nih. Nah, kali ini kita di sesi yang terakhir nih, udah nggak terasa sekali ya. Kayaknya baru tadi mulai deh. Udah di sesi yang terakhir aja. Nah, kali ini Zara mau bertanya nih tentang sistematika kurban di ACT itu sendiri tuh bagaimana sih Mbak Nova, untuk harga-harganya, atau malah di pandemi ini tambah meningkat atau tambah mahal atau gimana nih? Apa tetap standar masih seperti tahun-tahun sebelumnya? Kalau mengenai harga, kalau di kita masing-masing ya ada yang namanya kambing lokal sama kambing Palestina dan kambing negara lain, beda-beda. Oh, berarti beda-beda ya Mbak ya? Nggak bisa disama-samain. Iya, karena mungkin kambing di sini sama di Palestina mungkin gedean kambing di Palestina, jadi harganya juga beda atau gimana, kurang tahu. Dan kalau harga kambing sendiri, kalau kambing lokal ini 2,3 juta dengan berat 27 sampai 30 kilo. Oke, jadi termasuknya ya. Udah gendut, sehat ya, udah gendut. Bener. Sedangkan kalau sapi lokal 16,1 juta saja. Oke, 16. Atau bahkan mungkin bisa onta juga kita ada. Cuman kalau onta mungkin kalau dikirim ke Indonesia nggak mungkin ya. Iya, benar. Jadi bisa disalurkan ke luar negeri kalau yang pengen kurban unta. Ya, berarti kalau misalkan Zara di sini nanti aku mau kurban unta, nanti disembelihnya di Arab gitu ya. Benar sekali. Ada, kita juga ada onta juga, harganya 33 juta. Oke, lumayan ya Mbak ya. Distribusinya biasanya ke Afrika dan negara Timur Tengah lain. Dan kalau untuk Palestina dan Suriah sendiri harganya cukup berbeda jauh. Kalau kambing lokal tadi 2,3 juta. Kalau Palestina 5 juta. Kambingnya 5 juta ya. Kambingnya 5 juta. Dan untuk sapinya setara dengan 7 kambing. Jadi 5 dikali 7 35 juta. Sedangkan kalau di lokal tadi kan kambingnya 2,3. Kalau sapi 7 kali kambing berarti 2,3 kali 7 16,1. Kalau di kami standarnya kayak gitu. Untuk bobotnya juga lebih gede di Palestina ya, karena beda-beda ya cara makannya juga ya, cara makannya. Bobotnya nyampe 40 kilo. Oke. Gede memang kambingnya. Gede, ya. Sehat juga ya pastinya ya Mbak ya. Iya, pastinya sehat. Kita mau korban, masa korban yang sembarangan? Iya, nggak mungkin ya. Bener banget sih. Dan yang terakhir kita juga penyaluran ke Yaman juga. Dan harganya mungkin nggak terlalu mahal dibanding di Palestina. Harganya untuk domba sendiri 3,3 juta. Sedangkan untuk kambing 28, kalau sapi 28 juta harganya. Dan kalau misal sahabat-sahabat dermawan di rumah yang lagi mendengarkan pengen kurban sapi tapi cuman 1 orang. Kalau sapi kan biasanya bisa sampai 7 orang. Ya kita nanti bisa dikumpulkan sama orang-orang yang di daerah lain biar sampai 7 seperti itu. Oke. Berarti bareng-bareng ya, bergotong royong juga bisa ya Mbak Nova ya di sini ya. Jadi nggak mesti sapi itu 1 orang. Kalau 1 orang ya nggak apa-apa. Baik kalau gitu. Iya, bener. Kalau misalkan mau 1 orang juga bisa, ternyata bareng-bareng juga bisa gitu ya Mbak ya. Kadang kan kalau di Indonesia sendiri itu kan kalau di masjid-masjid ya, itu kan biasanya urunan ya, misalkan 1 sapi itu 7 orang atau 5 orang. Kadang ada yang kayak gitu ya Mbak ya. Jadi di ACT sendiri juga bisa ya seperti itu ya. Bisa, jadi buat yang mau 1 keluarga menyumbangkan sapi lewat ACT juga bisa ya. Bisa banget. Bisa banget. Makanya langsung aja nih ya buat semuanya aja, barangkali mau menyalurkan gitu ya. Iya. Silahkan barangkali pengen menyalurkan, pengennya yang simple bisa kunjungi websitenya di globalkurban.com/cabang/Tegal. Di situ nanti kalau kita buka websitenya bisa pilih-pilih ada kambingnya mau yang kayak gimana, mau Palestina atau apa, di sana kita bisa pilih. Berarti di situ juga ada real pitch-nya nggak Mbak? Real pitch dari kambingnya? Ada.
Jadi semacam all shop, cuma Iya, bener, cuma bener. jualnya kambing. Bener gak apa-apa ya kan, Gitu. serba online ya Mbak ya, di zaman yang seperti kayak gini, zaman digital, kita emang harus dituntut ya, harus serba online juga. dituntut serba Apalagi di online. masa pandemi kita harus mengurangi kontak fisik juga ya Mbak ya. Iya, benar banget. Dan kalau misal nggak punya waktu buat buka-buka website, ya tinggal hubungi ke nomor kami Iya. di 0823 0822 2391 7622. Oke. Kantor Aksi Cepat Tanggap. Kemudian bisa transfer secara tunai lewatnya rekening BSI di 7158 77777 5. 7-nya 5 kali, belakangnya 5. Oke. Atau mungkin pengen ke kantor kami, misal uangnya bentuknya di koper gitu, banyak Iya. banget. Kalau ditransfer, aduh repot nih. Repot. Ya udah ke kantor kami aja, kami siap melayani gitu. Penuh hati ya Mbak Iya, Nova benar ya. banget. Oke, untuk sesi yang terakhir ini dari detik-detik terakhir, apa yang mau disampaikan Mas Nova sama Mbak Ita nih di perjumpaan kali ini? Ya, kalau dari saya pribadi sih tidak membutuhkan alasan untuk membantu orang. Kalian hanya butuh tindakan untuk membantu orang. So, this is your time untuk membantu masyarakat di sekitar kita, baik di nasional maupun internasional, dengan cara berkorban. Ya, mungkin itu aja dari saya. Oke, untuk Mbak Nova sendiri? Jadi untuk penutupnya ya, Iya. mungkin kita ya bersama-sama, kalau misalnya ada COVID kayak gini nggak mungkin kita bisa ngelakuin sendiri. Iya benar. Ayo Kita bareng-bareng ya. bareng-bareng membantu sesama, mungkin bisa bantu pangan kita dengan melalui hewan kurban yang kita Iya korbankan. benar. Semoga aja bisa dibalas ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk perjumpaannya kali ini bersama Mbak Nova dan Mas Ito. Semoga apa yang disampaikan tadi ya tentang kurban tanpa batas bisa menambah wawasan juga, menambah informasi buat sahabat muslim dan para pendengar setia RCA ya. Nah, untuk sahabat muslim dan para pendengar setia RCA, jangan kemana-mana karena saya ini masih ada program acara reguler yang akan dibawakan oleh rekan penyiar Zara sendiri. Dan sudah, kita tutup dulu ya para pendengar setia RCA. Waktunya untuk Zara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RCA Sun FM, lebih dari yang biasa.